Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Nuristor Masukun dengan nomor NPM 0227221132. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun, Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai hermeneutik dan juga pembahasan mengenai jurnal-jurnal terkait. Tujuan untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Suito SEMSI. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat terutama bagi saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Hermeneutika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermenein yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Jurnal yang saya ambil berjudul Analisis Gaya Bahasa dalam Lagu-lagu karya Fiersa Besari berdasarkan kajian hermeneutika, yang dimana jurnal ini ditulis oleh Heni Subagiharti, Diah Savitri Handayani, Tuti Herawati, Abdul Aziz Rambe, dan juga Diana Astuti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa dan mendeskripsikan makna lagu-lagu karya Fiersa Besari melalui pendekatan hermeneutika berdasarkan teori Friedrich Ernest Daniel dengan teori interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang bersifat imajinatif. Salah satunya bentuk karya sastra yang syarat akan makna adalah lirik lagu. Lirik lagu adalah bagian dari bahasa yang dihasilkan dari pengarang yang menuangkan karyanya ke dalam sebuah tulisan sehingga mempunyai makna tertentu. Lirik lagu memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sajak, karena penuangan ide lewat lirik lagu diperkuat dengan alunan melodi dan jenis irama yang disesuaikan dengan lirik lagu. Awe pada tahun 2003 mengemukakan lirik lagu merupakan ekspresi seseorang tentang suatu hal yang sudah dilihat, didengar, maupun dialaminya. Dalam mengekspresikan pengalamannya, penyair atau pencipta lagu melakukan permainan kata-kata dan bahasa untuk menciptakan daya tarik dan kekhasan terhadap lirik atau syairnya. Puisi lirik dengan bentuk lagu dapat berupa pengungkapan kisah hati dari penulis itu sendiri maupun penggambaran tentang suatu hal lainnya seperti fenomena yang sedang terjadi pada suatu masa. Musik folk erat hubungannya dengan band atau musisi indie. Penyebabnya tidak lain karena lagu-lagu dengan genre tersebut banyak diciptakan oleh para musisi indie. Kemunculan musisi indie merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi. Salah satu musisi tersebut ialah Fiersa Besari, yang merupakan seorang musisi solo indie sekaligus penulis lagu dengan genre folk. Lagu-lagu karya Fiersa Besari dalam belantika musik Indonesia pada masa
pada masa era baru kini sangat berpengaruh karena menciptakan lagu-lagu dengan makna yang mendalam dan puitis dan juga tidak melulu soal cinta. Dan musisi Fiersa Besari berusaha mempengaruhi pasar industri hiburan musik zaman sekarang ini dengan menciptakan lagu-lagu berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa, dan juga makna, supaya ada lagu yang dapat terstruktur berdasarkan tema senang, sedih, syukur, humor, cinta, ketenangan, dan juga harapan. Lagu-lagu karya Fiersa Besari yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini ialah yang pertama ada Celengan Rindu, yang kedua Garis Terdepan, yang ketiga Napak Tilas, dan yang keempat lagu Cerita Rakyat. Nah, penelitian ini mengangkat dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama, bagaimanakah gaya bahasa yang dipakai dalam lirik lagu-lagu karya Fiersa Besari, dan kedua adalah bagaimana makna dari lirik-lirik lagu karya Fiersa Besari melalui pendekatan hermeneutika. Berkenaan dengan gaya bahasa dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi, secara garis besar, tinjauan gaya bahasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu segi non-bahasa dan segi bahasa. Keduanya memiliki peran masing-masing di dalam kajian mengenai gaya bahasa. Nah, untuk mengetahui gaya bahasa secara luas diperlukan tinjauan dari segi non-bahasa. Namun, untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan dari penggunaan gaya bahasa, diperlukan tinjauan dari segi bahasa, menurut Kelaf tahun 2006. Penelitian ini akan menggunakan tinjauan gaya bahasa dari segi bahasanya karena subjek penelitian ini adalah lirik lagu bergaya bahasa yang mencakup penggunaan gaya bahasa di dalamnya. Gaya bahasa yang ditinjau dari segi bahasa dan unsur-unsur bahasa yang digunakan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, yang kedua gaya bahasa berdasarkan nada dan terkandung dalam wacana, yang ketiga gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan keempat gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Nah, penelitian ini meninjau gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna karena di dalam lirik lagu terkandung makna-makna yang diungkapkan secara tidak langsung oleh pengarangnya. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi dua, yaitu gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Nah, makna menurut Ferdinand de Saussure dalam Cair 2014, setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari dua komponen, yaitu komponen signifian atau yang mengartikan yang wujudnya berupa runtunan bunyi, dan komponen signifi atau yang diartikan yang wujudnya berupa pengertian atau konsep yang dimiliki oleh signifikan. Metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, menurut Melong tahun 2014. Data dalam penelitian ini adalah gaya bahasa dan makna atau arti dari lirik lagu karya Fiersa Besari. Sumber data penelitian ini adalah lagu-lagu karya Fiersa Besari yang berjudul yang pertama Celengan Rindu, yang kedua Garis Terdepan, yang ketiga Napak Tilas, dan yang keempat adalah Cerita Rakyat. Teknik simak dan catat digunakan dalam penelitian ini, di mana peneliti menyimak keempat lagu karya Fiersa Besari dan mencatat kata-kata yang bersinggung dengan gaya bahasa dan makna yang terdapat di dalam lagu tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada lagu Celengan Rindu. Dari teks lirik lagu ini, peneliti menginterpretasikan bahwa Fiersa Besari menceritakan mengenai pengalamannya yang pernah menjalin hubungan pacaran jarak jauh, seperti kendala jarak yang jauh sehingga sulit untuk bertemu secara langsung dengan kekasihnya.
Waktu yang harus ditempuh apabila keduanya ingin saling bertemu secara langsung dan timbulnya rasa curiga apabila melihat aktivitas pasangan di sosial media saat melakukan kegiatan mention dengan orang yang lain yang dicurigai akan menggantikan posisinya sebagai kekasih pasangannya. Selain itu, peneliti menginterpretasikan bahwa Fiersa Besari menganggap waktu adalah suatu hal yang baik dan buruk. Waktu menjadi hal yang baik ketika Fiersa Besari dapat bertemu secara langsung dengan kekasihnya untuk menghabiskan waktu, sedangkan waktu menjadi hal yang buruk ketika Fiersa Besari berpisah dengan kekasihnya untuk menunggu waktu yang akan datang pada pertemuan berikutnya. Jadi, dari analisis prasangka peneliti, lagu Celengan Rindu memiliki makna jika hubungan pacaran jarak jauh memiliki berbagai dampak baik maupun dampak buruk yang terjadi. Namun, hal tersebut dapat diimbangi dengan komitmen, kesabaran, dan saling percaya antar pasangan yang menjalin hubungan jarak jauh tersebut. Gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini adalah metonimia, pleonasme, hiperbola, metafora, personifikasi, dan sarkasme. Dan makna lagu ini membahas permasalahan kisah cinta pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh. Lalu, lagu yang kedua ada lagu Napak Tilas. Dari teks lirik lagu ini, peneliti menginterpretasikan bahwa Fiersa Besari menceritakan mengenai pengalamannya menjelajahi negeri Indonesia. Melihat keadaan negeri Indonesia, sungguh banyak keindahan alamnya serta tanah airnya. Namun, kurang pengelolaan dan sekarang sedang dijajah oleh para oknum yang serakah. Tidak memikirkan masyarakat kalangan bawah atau masyarakat miskin. Dan penciptanya lagu mengajak pendengar lagu atau masyarakat untuk menjaga tanah air Indonesia dan menjaga tali persaudaraan yang tidak mengenal ras, suku, dan agama dari ujung Sumatera sampai tanah Papua. Untuk menjaga keutuhan negara Indonesia yang tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila, gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada erotesis, personifikasi, asonasi, polisidenton, dan sarkasme. Dan makna lagu ini menjelaskan keadaan tanah air Indonesia yang sedang bersedih dan pencipta lagu meminta pendengar lagu untuk bangkit dan bangun jiwa nasionalisme. Lalu ada lagu Garis Terdepan. Nah, dari teks lirik lagu ini, peneliti menginterpretasikan bahwa Fiersa Besari menceritakan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Orang dalam lagu ini akan terus berjuang untuk orang yang ia sayang. Ia akan selalu ada di garis terdepan untuk selalu ada walaupun hanya dianggap teman. Bisa juga diartikan menceritakan tentang perjuangan cinta seseorang dengan metode ikhlas. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik demi kebaikan seseorang yang dicintainya dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan walau sebenarnya selalu berharap karena sangat begitu mencinta. Gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada hiperbol, asonasi, dan epitet. Dan makna lagu ini menjelaskan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tak terbalas. Lalu ada lagu Cerita Rakyat. Nah, dari teks lirik lagu ini, peneliti menginterpretasikan bahwa Fiersa Besari menceritakan tentang keadaan negara Indonesia dari segi sumber daya alam, keadaan masyarakat, serta kritik terhadap sistem pemerintahan. Gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada asonasi, hiperbol, ironi, sarkasme, satir, dan juga sinisme. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan terhadap 4 lirik lagu karya Fiersa Besari, yang berjudul yang pertama ada Celengan Rindu, yang kedua Napak Tilas, yang ketiga Garis Terdepan, dan yang keempat Cerita Rakyat, sehingga dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah yang pertama, tentang gaya bahasa yang terdapat dalam lagu, dan kedua, tentang makna lagu tersebut berdasarkan kajian hermeneutika menggunakan teori Schleiermacher. Berikut simpulan datanya. Yang pertama, Celengan Rindu, gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada metonimia, pleonasme, hiperbol, metafora, personifikasi, dan sarkasme. Dan makna lagu ini membahas permasalahan kisah cinta pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh. Yang kedua ada lagu Napak Tilas. Gaya bahasa yang terdapat di lirik lagu ini ada erotesis, personifikasi, asonasi, polisidenton, dan sarkasme. Dan makna lagu ini menjelaskan keadaan tanah
Tanah air Indonesia yang sedang bersedih dan pencipta lagu meminta pendengar lagu untuk bangkit dan bangun jiwa nasionalisme. Yang ketiga, lagu garis terdepan, gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada hiperbol, asonansi, dan epitet. Dan makna lagu ini menjelaskan kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan atau cinta yang tak terbalas. Lalu lagu yang terakhir ada lagu cinta rakyat. Nah, gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu ini ada asonansi, hiperbol, ironi, sarkasme, satire, dan sinisme. Dan makna lagu ini menjelaskan sindiran terhadap sistem pemerintahan Indonesia dan juga meminta masyarakat untuk menjaga keutuhan NKRI. Sekian dari video mengenai hermeneutik dan juga jurnal yang terkait. Saya mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dalam penyebutan nama seseorang. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga kita semua dapat mengambil pembelajaran dalam video ini. Terima kasih.